Puji-puji nama-Mu Tuhan. Saatnya kami siapkan hati kami untuk kami sama-sama menerima firman-Mu yang hidup, yang akan memimpin, menuntun setiap langkah kami, sehingga kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Pengurapan-Mu penuh atas hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saya persilakan untuk Bapak Pendeta Doli Tatibub. Tuhan berkati. Shalom, selamat malam semua. Terima kasih buat kesempatan yang bisa diberi. Semoga suara saya bisa terdengar dengan baik. Baik. Hari ini saya mengajak Anda untuk melihat 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang pertama mulai. 1 Korintus pasal 3 ayat yang pertama. 1 Korintus pasal 3 ayat 1, Paulus berkata demikian, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Nah, sebelum saya lanjut pada ayat-ayat berikutnya, Paulus renungkan sebentar. Paulus berkata, saudara-saudara, hari ini aku tidak dapat bicara kepada kamu dengan sebagai manusia rohani, tetapi aku cuma bisa bicara kepada kamu sebagai manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Nah, pertanyaan saya hari ini, malam ini, sore hari ini adalah, dari mana Paulus tahu bahwa level kerohanian seseorang itu masih level kerohanian manusia duniawi dan belum manusia rohani? Dengan kata lain, dari mana Paulus bisa mengukur level kedewasaan rohani seseorang? Dari mana dia tahu bahwa orang itu masih belum dewasa, masih kanak-kanak dalam Kristus? Ataukah seseorang itu sudah dewasa dalam Kristus? Apa standar yang dipakai oleh Paulus untuk mengukur level kerohanian seseorang? Nah, Paulus kemudian melanjutkan pada ayat yang kedua. Ada dua ukuran, ada dua standar yang dipakai Paulus untuk mengukur level kerohanian seseorang. Nomor satu, pada ayat kedua Paulus berkata, sebab susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3 bagian pertama berkata, karena kamu masih manusia duniawi. Nah, ternyata Paulus pakai untuk mengukur level kerohanian seseorang adalah Paulus mengukur level kerohanian seseorang berdasarkan makanan rohani yang dimakan oleh seseorang. Jadi sekali lagi, dia mengukur level kerohanian seseorang berdasarkan makanan rohani yang dimakan
oleh orang tersebut. Sebab dia berkata, susulah yang masih kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, karena kamu masih makan susu. Dengan demikian kamu belum dewasa, kamu masih kanak-kanak, kamu masih manusia duniawi. Tetapi kalau kamu sudah bisa makan makanan keras, berarti kamu sudah dewasa. Nah, sebelum kita lanjut membaca terus, Anda lihat senada dengan itu Ibrani pasal 5, lompat sebentar, Ibrani pasal 5 ayat 11, penulis Ibrani menyatakan hal yang serupa. Nah, inilah sebabnya ada banyak orang berspekulasi bahwa yang menulis suratan Ibrani itu adalah Paulus. Sebab ada beberapa hal yang disampaikan Paulus itu kita temukan dicatat dalam tulisan Ibrani. Salah satunya adalah Ibrani 5 ayat 11. Ketika penulis Ibrani berkata tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu, perhatikan, masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab dia adalah anak kecil. Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk siapa? Orang-orang dewasa. Nah, Anda temukan bahwa ternyata penulis Ibrani senada dengan Paulus berkata bahwa ukuran kedewasaan seseorang, dari mana dia tahu bahwa orang itu masih kanak-kanak rohani? Dari mana dia tahu seseorang itu sudah dewasa rohani? Penulis Ibrani senada dengan Paulus berkata, dari makanan rohanimu yang kamu makan. Sebab kamu masih makan susu, berarti kamu masih kanak-kanak. Kamu belum memahami kebenaran, berarti kamu masih anak kecil dalam Tuhan. Kamu belum dewasa. Sebab kalau kamu sudah bisa makanan keras, barulah kamu disebut dewasa. Jadi ukuran level kerohanian kita itu diukur dan akan selalu diukur berdasarkan makanan rohani yang Anda dan saya makan. Nah, kembali ke 1 Korintus pasal 3, sebab kita belum selesai ayat yang ketiga. Cara kedua, standar kedua yang dipakai Paulus, ayat 3, 1 Korintus 3 ayat 3, Paulus berkata begini, 1 Korintus 3 ayat 3, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Level kedua yang dipakai Paulus untuk mengukur level kerohanian seseorang, Paulus mengukur level kerohanian seseorang berdasarkan isi hatinya, berdasarkan sikap hatinya, berdasarkan kelakuannya, berdasarkan tindakannya, atau dengan kata lain dia berkata, sebab kamu masih iri hati, kamu masih berselisih, kamu masih bertengkar, kamu masih sikut kanan sikut kiri, kamu masih melakukan hal-hal yang buruk. Dengan demikian, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu adalah manusia duniawi dan belum menjadi manusia rohani? Jadi sekali lagi ada dua level, ada dua standar, ada dua ukuran yang dipakai Paulus untuk mengukur level kerohanian seseorang. Nomor satu, makanan rohani yang dimakan oleh orang itu. Dan nomor dua adalah karakter orang itu. Sekali lagi, nomor satu, makanan rohani. Nomor dua, karakter. Nah, yang nomor dua, karakter, menurut saya sudah banyak disampaikan dari mimbar-mimbar gereja hari-hari ini. Tetapi menurut saya yang pertama, makanan rohani itu masih sangat sekali jarang dibahas dari mimbar-mimbar gereja. Padahal salah satu ukuran, salah satu standar yang dipakai Paulus untuk mengukur level kerohanian seseorang adalah Paulus mengukur berdasarkan makanan rohani orang tersebut.
Nah, hari ini saya akan bicara soal makanan rohani. Sebab menurut Paulus sederhana, you are what you eat. Anda adalah siapa, apa yang Anda makan. Anda adalah apa yang Anda makan. Nah, sabar dengan saya akan mencoba pelan-pelan meletakkan dasar Alkitabiah tentang makanan rohani. Baru setelah itu kita akan lihat apa yang coba disampaikan Alkitab kepada kita. Nah, mari kita sabar, pelan-pelan saya akan mengajar Anda tentang dasar-dasar Alkitabiah tentang makanan rohani. Nah, mari kita lihat Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Mari saya letakkan dasar-dasar Alkitabiah tentang makanan rohani. Kejadian 1 ayat 28, Alkitab berkata Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Nah, perhatikan baik-baik, Tuhan memberkati, kemudian Tuhan berfirman kepada manusia, dan firman-Nya adalah memberi mereka tugas. Jadi Tuhan memberkati, kemudian Tuhan memberi mereka tugas, Tuhan memberi mereka tanggung jawab untuk dikerjakan. Anda lihat setiap berkat diberikan Tuhan bukan hanya untuk memperkaya diri kita sendiri, tetapi setiap berkat yang diberikan Tuhan kepada kita adalah untuk menyelesaikan sebuah tugas. Sekali lagi, lihat Alkitab berkata Tuhan memberkati, kemudian Tuhan berfirman memberikan mereka tugas. Artinya ketika Tuhan memberkati seseorang bukan hanya untuk memperkaya diri orang itu sendiri, tetapi Tuhan memberkati seseorang sebab ada tugas yang harus dikerjakan dan dilakukan oleh orang tersebut. Jadi di balik setiap berkat selalu ada tugas, ada tujuan yang ingin Tuhan capai. Ketika kita menerima berkat, tetapi kita tidak mengelola berkat itu, menyelesaikan tugas yang Tuhan taruh dalam hidup Anda dan saya, melalui dan lewat berkat-berkat yang Dia berikan kepada kita, maka kita berdosa kepada Tuhan. Jadi setiap berkat Dia beri ada tujuannya. Setiap berkat Dia beri ada maksudnya. Tetapi saya tidak bicara soal itu, mari kita lihat tugas. Nah, kita tahu ada 5 hal yang dikatakan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tuhan berkata, 1, beranak cuculah. Nomor 2, Tuhan berkata bertambah banyak. Nomor 3, Tuhan berkata penuhilah bumi. Nomor 4, Tuhan berkata taklukkanlah itu. Dan nomor 5, Tuhan berkata berkuasalah. Tuhan berkata manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, supaya ini tugasnya. 1, Dia suruh mereka beranak cucu. Untuk apa beranak cucu? Untuk bertambah banyak. Untuk apa bertambah banyak? Untuk memenuhi bumi. Untuk apa memenuhi bumi? Untuk menaklukkan itu. Untuk apa kita perlu menaklukkan itu? Supaya kita berkuasa. Tujuan akhir dari perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa adalah tujuan akhir dari provisi berkat yang Tuhan berikan pada Adam dan Hawa adalah supaya mereka berkuasa. Itu tujuan akhirnya. Anda dan saya adalah anak-anak Allah, dan karena kita adalah anak Allah, maka konsekuensi dari menjadi anak Allah, Anda dan saya dipanggil untuk berkuasa. Nah, dimanapun Anda berada, sama-sama bilang saya anak Allah, sama-sama bilang saya punya kuasa. Jadi sekali lagi sama-sama bilang saya anak Allah, saya punya kuasa. Yohanes 1:12 berkata barang siapa menerima Dia, percaya kepada Dia, Yesus Tuhan kita, maka mereka diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, hari ini kita dalam masa-masa hari penantian, hari memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Kita bicara banyak soal kuasa. Nah, kuasa adalah konsekuensi secara langsung dari menjadi seorang anak. Dan kita disuruh untuk berkuasa. Tetapi kembali Kejadian 1 ayat 28, berkuasa atas apa? Berkuasa atas apa? Nah, perhatikan baik-baik. Dia tidak berkata berkuasa atas manusia lain. Sebab Anda dan saya tidak dipanggil untuk menguasai manusia lain.
Kita tidak dipanggil untuk menguasai manusia lain. Manusia diciptakan bukan untuk berkuasa atas manusia lain. Manusia diciptakan, Kejadian 2 ayat 18, tidak perlu lihat di sana. Kejadian 2:18 berkata, tidak baik manusia seorang diri, aku akan menjadikan seorang penolong baginya. Jadi manusia diciptakan untuk menjadi penolong bagi manusia lain. Manusia diciptakan untuk melayani manusia lain. Manusia tidak diciptakan untuk berkuasa atas manusia lain. Kepemimpinan rohani adalah wujud dari sebuah pelayanan dan bukan wujud dari sebuah kekuasaan. Sekali lagi, kepemimpinan rohani itu bukanlah wujud dari sebuah kekuasaan, tetapi wujud dari sebuah pelayanan. Seorang pemimpin rohani diletakkan di antara komunitas rohani bukan untuk menguasai orang-orang yang ada di dalam komunitas rohani tersebut. Tetapi seorang pemimpin rohani diletakkan Tuhan di antara sebuah komunitas rohani untuk melayani orang-orang yang ada dalam komunitas tersebut. Jadi setiap arahan, setiap nasihat, setiap perintah, setiap pengajaran yang disampaikan oleh seorang pemimpin rohani bukan dengan maksud untuk menguasai orang-orang yang ada dalam komunitas rohani. Tetapi seorang pemimpin mengarahkan, seorang pemimpin rohani menasihati, seorang pemimpin rohani mendidik, seorang pemimpin rohani mendisiplinkan, itu sebagai wujud pelayanannya kepada Tuhan melalui orang-orang yang dia layani. Semoga Anda setuju. Demikian pula sebaliknya jemaat, orang-orang yang ada dalam komunitas rohani tunduk kepada sebuah kepemimpinan rohani, bukan karena pemimpin rohani itu lebih tinggi daripada jemaat, bukan karena pemimpin rohani itu lebih berkuasa daripada jemaat, tetapi umat Tuhan dalam sebuah komunitas rohani tunduk kepada sebuah kepemimpinan rohani sebagai wujud pelayanan mereka kepada Tuhan melalui sang pemimpin rohani. Sebab kepemimpinan rohani, sekali lagi, bukanlah wujud dari sebuah kekuasaan, tetapi kepemimpinan rohani adalah wujud dari sebuah pelayanan. Saya hanya sekedar mau menambahkan ini pada Anda, sebab saya melihat ada banyak bentuk kepemimpinan rohani yang disalahgunakan, baik oleh sang pemimpin rohani tersebut ataupun oleh orang-orang yang dipimpin. Sebab sekali lagi saya tekankan, kepemimpinan ada, hubungan orang tua dan anak ada, otoritas orang tua kepada anak pun ada. Bukan sebagai wujud kekuasaan orang tua terhadap anak, tetapi wujud dari sebuah pelayanan orang tua itu terhadap Tuhan melalui anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Sekali lagi, jadi kepemimpinan bukanlah wujud dari sebuah kekuasaan, tetapi kepemimpinan adalah wujud dari sebuah pelayanan. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, kalau begitu berkuasa atas apa? Sebab ini disalah mengerti oleh banyak anak-anak Tuhan. Berkuasa atas orang lain, berkuasa atas orang yang belum percaya, berkuasa atas uang saya, atas ekonomi saya. No. Lihat ayat 28, berkuasa atas apa? Dia berkata, berkuasalah atas, satu, Kejadian 1:28, ikan-ikan di laut. Dua, burung-burung di udara. Dan nomor 3, dia berkata segala binatang, tetapi perhatikan baik-baik, renungkan ini. Spesifik, Alkitab menambahkan, Tuhan menyatakan bahwa berkuasa atas segala binatang spesifik yang merayap di bumi. Nah, karena kita sudah tahu cerita Kejadian pasal 3, kita akan mengerti betapa pentingnya Tuhan menambahkan kata binatang yang merayap di bumi. Tetapi kita berkuasa atas apa? Jawaban saya sederhana, berkuasa atas
binatang, bukan atas manusia lain, tetapi berkuasa atas binatang, sebab ikan adalah bentuk dari binatang. Burung adalah wujud dari binatang, dan binatang jelas, beast itu binatang. Jadi manusia diciptakan untuk berkuasa atas beast, atas binatang. Manusia diciptakan to become the master of the beast. Tuan atas binatang. Berarti manusia ada di atas. Posisi manusia ada di atas binatang. Sabar dengan saya, sabar dengan saya. Saya coba meletakkan dasar-dasar Alkitabiah. Nah, mari saya lanjut ayat 29 supaya Anda bisa melihat. Anda tidak akan memahami ayat 28 kalau Anda tidak pernah buka dan mengerti ayat 29 dan ayat 30. Perhatikan baik-baik. Berfirmanlah Allah, kemudian Tuhan melanjutkan. Dia berkata, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi, perhatikan, makananmu. Manusia, ayat 28, sebentar, tahan di situ ayat 29. Manusia menjadi tuan atas binatang. Dan Anda menemukan sebagai tuan atas binatang, manusia akan diberi dua jenis makanan. Ada dua jenis makanan. Nomor satu, tumbuh-tumbuhan berbiji. Gandum, jelai, padi, jagung. Tumbuh-tumbuhan berbiji. Nomor dua, buah-buahan berbiji. Pepaya, apel, melon, lemon, tomat. Buah-buahan berbiji. Jadi manusia sebagai tuan atas binatang akan mendapat dua jenis makanan. Satu, tumbuh-tumbuhan berbiji. Nomor dua, buah-buahan berbiji. Lihat ayat 30. Ayat 30, binatang kemudian, Tuhan bicara soal binatang ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi, dia ulang ayat 28, segala burung di udara, segala binatang yang merayap di bumi, yang bernyawa, ku berikan hanya ada satu jenis makanan. Manusia sebagai tuan, karena ada di atas, dia dapat dua. Sementara binatang yang ada di bawah, dia dapat satu. Jelas sekarang? Jadi manusia itu lebih penting, manusia ada di atas binatang sebab dia the master of the beast. Dia dapat dua jenis makanan, sementara binatang mendapat satu jenis makanan. Makanan apa yang diberikan Tuhan kepada binatang? Ku berikan kepada binatang segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makananmu. Jadi sekali lagi, manusia dapat dua jenis makanan, tumbuh-tumbuhan berbiji dan buah-buahan berbiji. Sementara binatang hanya dapat satu jenis makanan, yaitu tumbuh-tumbuhan hijau. Untuk mempermudah penjelasan saya, kata tumbuh-tumbuhan hijau, bahasa aslinya menggunakan kata ezef. Ezef. E-S-E-V. Ezef. Jadi Tuhan memberikan kepada binatang makanan. Makanan apa? Ezef. Kepada manusia, tumbuh-tumbuhan berbiji dan buah-buahan berbiji. Kepada binatang, dia beri satu saja, yaitu ezef, tumbuh-tumbuhan hijau. Sekarang Anda lihat Kejadian pasal 3 ayat 18. Kejadian 3 ayat 18, ketika manusia jatuh dalam dosa. Perhatikan ini. Perhatikan baik-baik. Saya letakkan setelah ini saya selesai meletakkan dasar-dasar Alkitabiahnya. Lihat ayat 18. Dia berkata, manusia ketika jatuh dalam dosa, Tuhan berkata, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan, perhatikan, tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Tuhan bilang pada Adam, ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan bilang, Adam, mulai dari sekarang, tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Nah, renungkan sebentar. Kenapa ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mengubah makanannya? Ingat tadi Kejadian 1:29, manusia diberi dua jenis makanan. Satu tumbuh-tumbuhan berbiji, dua buah-buahan berbiji. Tiba-tiba Kejadian 3 ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berkata, mulai dari sekarang makananmu cuma satu. Nah, ingat tadi,
Yang dapat satu makanan siapa? Binatang. Tiba-tiba Tuhan berkata, mulai dari sekarang makananmu hanya satu, yaitu tumbuh-tumbuhan di padang. Kenapa dia mengubah makanan manusia? Dan yang lebih menariknya lagi adalah kata tumbuh-tumbuhan di padang, bahasa aslinya adalah Esef. Tunggu sebentar. Esef, Kejadian 1:30 saya berkata, Esef adalah makanannya apa? Binatang. Tiba-tiba manusia jatuh dalam dosa dan Tuhan berkata, manusia, Adam, mulai dari sekarang, Esef, makanan binatang, akan menjadi makananmu. Apa yang coba disampaikan Alkitab kalau begitu kepada kita? Nah, Alkitab mencoba menyampaikan kepada Anda dan saya bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia yang tadinya tuan atas binatang, the master of the beast, sekarang menjadi sama dengan binatang. You are what you eat. Anda apa yang Anda makan. Karena manusia makan makanan yang sama dengan binatang, Kejadian 3:18, maka bagi Alkitab sederhana, manusia jadi sama dengan binatang. Dosa selalu devaluing, merendahkan nilai sesungguhnya dari seorang manusia. Dosa menghancurkan nilai sejati dari kemanusiaan kita. Manusia dibuat jadi sama dengan binatang. Nah, apa artinya saya berkata bahwa manusia dibuat jadi sama dengan binatang? Ini tafsiran saya. Anda setuju, puji Tuhan. Anda tidak setuju, biarlah kita tetap bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya manusia jadi sama dengan binatang dalam hal ini. Binatang bergerak karena 3 motivasi. Binatang bergerak karena 3 dorongan dasar. 1, binatang bergerak karena emosi. Tempat di mana Anda berada sama-sama bilang emosi, perasaan, feeling, intuisi, naluri. Jadi nomor 1, binatang bergerak karena dorongan emosi. Nomor 2, binatang bergerak karena dorongan kebutuhan. Kebutuhan, di tempat di mana Anda berada sama-sama bilang kebutuhan. Dan nomor 3, binatang bergerak karena dorongan nafsu. Di tempat di mana Anda berada sama-sama bilang nafsu. Jadi binatang bergerak karena 3 dorongan, emosi, kebutuhan, nafsu. Emosi, Anda boleh taruh tangan di dada. Kebutuhan, Anda taruh tangan di perut. Dan nafsu, Anda tunjuk saja tangan Anda di tempat di mana ada aurat dari manusia. Jadi binatang bergerak karena 3 hal. Hati, emosi. 2, kebutuhan. 3, nafsu. Binatang bergerak karena 3 hal itu. Ketika manusia sekarang hidup dan bergerak melakukan sesuatu karena semata-mata dorongan, emosi, kebutuhan, dan atau nafsu, maka apa bedanya manusia dengan binatang? Itu yang coba saya sampaikan pada Anda. Emosi, misalnya, ada saya ngalami konseling dan dalam konseling saya selalu belajar. Saya hari ini belajar. Orang bukan tidak tahu apa yang harus diperbuat sebenarnya. Seringkali orang sudah tahu apa yang harus dilakukan, hanya mereka punya alasan-alasan secara emosional, alasan-alasan secara kebutuhan, alasan-alasan secara keinginan atau nafsu yang membuat mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka tahu benar. Satu kali ada seorang ibu datang sama saya bilang, Pak, saya tahu kan memang harus ngampuni ya Pak ya. Kalau kita disakiti oleh orang kan kita harus ampuni ya Pak. Tapi Pak, kelakuan suami saya, aduh Pak, kelakuan suami saya. Itu biar Tuhan Yesus datang sampai kali ketiga Pak. Jangan harap dia berubah Pak.
Aduh, Pak, sakit hati saya. Nah, berarti kan dia bergerak karena dorongan emosi. Atau ada orang datang, Pak Pendeta, saya tahu Pak, Alkitab ajar kita harus hidup lurus Pak, harus hidup benar Pak. Tetapi kerjaan zaman sekarang Pak, kalau hidup terlalu lurus, kerjaan terlalu lurus, terlalu benar, tidak mungkin kaya Pak. Gini saja, dia bilang sama saya, gini saja, Pak Pendeta tutup mata. Tahu ya Pak Pendeta doain saya. Nggak perlu tahu saya buat apa, pokoknya doain saya. Pokoknya saya jamin, Pak Pendeta buka mata, perpuluhan nambah. Itu, itu kan berarti dorongan sebuah kebutuhan. Atau ada orang bilang begini, ada orang bilang, Pak Pendeta saya kan istri pelaut Pak. Pak Anda tahu kan nasib istri pelaut Pak. Jangankan setahun dua kali, aduh Pak, setahun dua kali udah syukur Pak kalau suami pulang rumah. Sering kali Pak, jangan tahun sekali, sering kali setahun enggak balik-balik Pak. Gitu Pak, ya saya juga manusia ya Pak ya. Perempuan juga ada manusia, makhluk lemah Pak kan. Perempuan juga butuh tatih tayang yang butuh tati tayang Pak. Aduh gimana ya Pak ya. Suami jarang di rumah. Ya kebetulan Pak. Tetangga sebelah itu suami tetangga sebelah juga dia juga butuh tati tayang. Kebetulan kita berdua butuh tati tayang. Akhirnya kita tayang-tayangan Pak. Berarti kan karena dorongan nafsu. Anda lihat. Manusia itu bergerak, ketika bergerak hanya karena dorongan emosi, kebutuhan, dan atau hawa nafsu. Maka manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Ini yang saya mau katakan. Kita punya emosi, tetapi hidup tidak boleh dikendalikan oleh emosi. Yang setuju katakan amin. Kita punya kebutuhan, tetapi hidup tidak boleh dikendalikan oleh kebutuhan. Kita punya nafsu, tetapi hidup tidak boleh dikendalikan oleh hawa nafsu. Sekali lagi, Anda dan saya punya emosi, tetapi hidup tidak boleh dikendalikan oleh emosi. Anda dan saya punya kebutuhan, tapi hidup tidak boleh dikendalikan oleh kebutuhan. Anda dan saya punya nafsu, tetapi hidup tidak boleh dikendalikan oleh hawa nafsu. Kalau begitu, apa dan bagaimana saya mengendalikan emosi, kebutuhan, dan nafsu saya? Wisdom, hikmat yang daripada Tuhan. Makanya Yehezkiel 28 bicara tentang kejatuhan manusia. Dia berkata Yehezkiel 28, engkau menjadi sombong karena kecantikanmu dan engkau menghancurkan hikmat yang ada daripadamu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia destroy, menghancurkan the wisdom of God, hikmat dari Tuhan. Sehingga ketika dia tidak hidup lagi dari hikmat Tuhan, maka dia menjadi makhluk yang dikendalikan oleh emosi, kebutuhan, dan hawa nafsu. Makanya yang menggoda Adam dan Hawa di Taman Eden adalah ular. Dan Alkitab memperkenalkan ular sebagai makhluk yang paling cerdik. Dengar. Ketika Adam menghancurkan the wisdom of God, hikmat Allah yang ada padanya, dan menggantikannya dengan kecerdikan ular, maka justru di waktu yang sama itu manusia bergerak karena dorongan emosi, kebutuhan, dan hawa nafsu. Makanya ular diperkenalkan sebagai binatang yang paling cerdik, sebab kecerdikan akan menghancurkan, melihat bagaimana hancurnya hikmat Tuhan karena manusia memilih kecerdikan dunia lebih daripada hikmat Tuhan. Dan ketika manusia lakukan itu, manusia jadi sama dengan binatang. Manusia dikendalikan oleh emosi, oleh kebutuhan, dan hawa nafsu. Lihat Kejadian pasal 4, Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6. Kejadian 4 ayat yang ke-6. Kejadian 4 ayat yang ke-6. Kejadian 4 ayat 6, firman Tuhan kepada Kain,
Dia berkata, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Perhatikan, hati panas dulu baru muka muram. Bukan muka muram dulu baru hati panas. Artinya yang di dalam selalu mengendalikan apa yang di luar. Yang di dalam selalu menentukan apa yang ada di luar. Hati panas baru muka muram. Gara-gara hatimu panas, mukamu muram. Bukan karena muka muram baru hati menjadi panas. Tidak. Hati panas, hati menentukan apa yang ada di luar. Makanya kalau Anda sudah tidak suka sama seseorang, maka apapun yang orang itu perbuat akan selalu terlihat jelek di mata Anda. Setuju? Kalau Anda sudah tidak senang sama seseorang, maka apapun yang orang itu perbuat selalu terlihat jelek di mata Anda. Makanya Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam hatilah mengalir keluar kehidupan. Jadi hidup yang kita hidupi adalah hasil dari apa yang ada di dalam hati kita. Amsal yang sama berkata bahwa sebagaimana air mencerminkan wajah, demikian pula hati mencerminkan manusia. Manusia hanyalah cerminan dari apa yang ada dalam hatinya. Lihat ayat 7. Ayat 7. Kemudian dia berkata, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, perhatikan, dosa. Apa itu dosa? Kejadian 4 ayat 7. Apa itu dosa? Tuhan mau bilang dosa. Apa itu dosa? Dosa, Kain, dosa itu ular yang sama yang berhasil menggoda ayah dan ibumu, ular yang sama yang berhasil menghancurkan orang tuamu, ular yang sama. Nah, makanya spesifik Alkitab berkata binatang merayap. Ular adalah jenis utama dari binatang merayap. Kamu kalah sama ular, kamu jadi seperti ular. Dan dia berkata, sekarang ular yang sama, dia sebut dosa, sementara mengintip di depan pintu. Dia berkata, dan dia sangat menggoda engkau, perhatikan. Tetapi engkau harus, apa? Berkuasa atasnya. Kembali lagi istilah Kejadian 1:28 dalam bahasa Indonesia dimunculkan ulang. Dia berkata, untuk inilah engkau diciptakan, Kain. Engkau tidak dipanggil untuk kalah kepada dosa. Engkau tidak dipanggil untuk kalah pada iri hati. Engkau tidak dipanggil untuk kalah kepada hawa nafsu. Engkau tidak dipanggil untuk kalah pada amarah, dengki, trauma, depresi, stres. Engkau dipanggil berkuasa. Disinilah dia menunjukkan kepada kita bahwa manusia sejak dari semula tidak ditentukan untuk jadi sama dengan binatang. Manusia ditentukan dari semula diciptakan untuk menjadi the master, tuan atas binatang. Ada binatang, kembali lagi dosa yang mencoba untuk masuk dalam hidupmu. Kembali ke Kejadian 4 ayat 7. Anda lihat. Yang dilakukan oleh setan, perhatikan, yang dilakukan oleh setan, yang dilakukan oleh ular, yang dilakukan oleh dosa hanyalah ini. Perhatikan, dosa, perhatikan kata dosa, sudah mengintip di depan pintu. Kata mengintip di depan pintu, dia ada di luar pintu hati kita atau di dalam pintu hati kita. Di luar. Dia ada di luar, dia mengintip. Apa yang dia lakukan di luar? Dia sangat menggoda engkau. Perhatikan, ular, setan, dosa tidak pernah punya kuasa dalam hidup Anda dan saya. Anda dan sayalah yang ditentukan untuk berkuasa atas dosa. Anda dan saya yang ditentukan untuk berkuasa atas iri hati. Anda dan saya yang ditentukan untuk berkuasa atas kesombongan. Anda dan saya ditentukan untuk berkuasa atas amarah dalam hidup kita. Anda dan saya ditentukan untuk berkuasa atas rasa takut. Tapi hari ini engkau justru dikuasai itu semua. Kenapa? Kenapa? Lihat, perhatikan. Sebab dia sangat menggoda. Setan tidak punya kuasa dalam hidup Anda dan saya. Katakan amin. Setan tidak punya kuasa dalam hidup kita. Katakan amin. Rasa takut tidak punya kuasa dalam hidup Anda dan saya. Katakan amin. Rasa sombong, serakah, iri hati, kemarahan, kebencian, kekhawatiran tidak pernah punya
punya kuasa dalam hidup Anda dan saya. Anda berkuasa. Yang dilakukan oleh setan adalah dia hanya menggoda. Dia tidak punya kuasa. Dia hanya sangat menggoda. Jadi yang dilakukan oleh setan, dia hanya menggoda. Menggoda dengan sangat. Saya pakai perumpamaan, kalau saya pakai analogi setan seperti mirip tukang sate. Kenapa saya disebut tukang sate? Cuma tukang kipas. Dia cuma kipas. Apa yang setan kipas? Emosi, kebutuhan, nafsu. Dia cuma kipas emosi. Dia cuma tukang kipas emosi. Coba tanya, pernah dikipas setan nggak? Saya yakin pernah lah. Semua pernah dikipas setan, saya percaya. Pertanyaan saya, waktu dikipas setan, apinya menyala nggak? Jangan tolong Anda jawab, menyala abangku. Jangan. Dia cuma kipas emosi. Dia hanya ngompori, ngipasi emosi kita. Satu kali ada pendeta, ada punya skandal di Surabaya. Di Surabaya ada pendeta, ada skandal. Jemaat biasa, kalau ada pendeta punya skandal, maka pendeta lain disuruh minta pendapatnya. Saya waktu kisah kejadian itu ada satu pendeta punya skandal di Surabaya. Saya ditanya berkali-kali oleh beberapa orang berbeda, Pak, apa pendapat Anda tentang pendeta itu? Karena sudah terlalu sering ditanya, saya itu agak mangkel, agak kurang enak ketika ditanya sekali lagi oleh seorang jemaat yang lain, Pak, menurut pendapat Bapak, kenapa pendeta itu melakukan skandal seperti itu? Jawaban saya agak nggak enak, saya bilang begini, gini loh ya, saya disebut pelayanan di gerejanya hampir nggak pernah. Dulu sekali pernah, setelah itu sudah nggak pernah. Sudah nggak pernah di tempatnya dia, pelayanan, saya nggak kenal dia. Jangan saya disuruh jawab, saya tidak kenal. Kemudian saya disuruh jawab, menurut saya tidak fair. Dia punya istri, tanyalah sama istrinya. Dia punya jemaat, minimal tanyalah pada jemaatnya. Jangan tanya sama saya. Kesannya begini loh, kesannya. Siapa yang berbuat, dia yang harus tanggung, dia yang harus jawab. Namanya tanggung jawab. Ini kan aneh, pendeta lain yang berbuat, saya yang disuruh jawab. Kan itu aneh, Bapak Ibu. Jadi saya agak-agak gimana gitu loh. Orang yang buat kok saya disuruh jawab. Pokoknya kalau ada pendeta sudah punya skandal, kita pendeta-pendeta lain sudah siap-siap harus beri jawaban gitu ya. Jadi agak nggak enak gitu. Bukan kita yang buat, kita sengaja jaga dalam kekudusan, hidup kudus, hidup benar. Tapi selalu kena getah kita juga. Sehingga saya bilang, jangan orang yang berbuat, saya yang disuruh jawab. Gitu. Dia punya istri, tanya istri. Dia punya jemaat, tanya jemaat. Nah, tapi sekarang kalau ada kasus-kasus skandal, saya agak gampang jawabnya. Jawabnya gimana, Pak? Gampang. Pak, kenapa ada pendeta jatuh dalam skandal? Jawaban saya sekarang gampang. Kena dikipas setan. Itu aja dah. Pak, kenapa ada ibu-ibu sudah pelayanan, Pak? Pelayanan ini jadi panitia ini, sudah ikut ini. Bahkan sudah bawa firman Tuhan di gerejanya. Sudah menyampaikan firman, kok mulutnya masih jahat? Jawaban saya sekarang gampang. Kena dikipas setan lah. Gitu ya. Pernah dikipas setan? Semoga ya pasti semua. Tapi saya percaya jangan sampai menyala. Itu saja. Pokoknya jangan jawab menyala abangku. Pokoknya jangan. Setan cuma kipas. Dia buat Anda dan saya jadi sama dengan dia. Iblis hanya berkuasa, catat baik-baik. Iblis hanya berkuasa ketika kita bawa masuk ke dalam hidup kita. Selama dia masih di luar, dia ada di depan pintu mengintip. Selama dia di luar hati Anda, dia tidak punya kuasa dalam hidup Anda dan saya. Dia hanya bisa menggoda, dia hanya bisa kipas, tetapi dia tidak punya kuasa. Anda dan saya yang punya kuasa. Kapan setan punya kuasa dalam hidup kita? Ketika kita bawa dia masuk dalam hidup Anda dan saya. Di situ dia berkuasa. Lukas pasal 15, Lukas 15, Lukas 15, Lukas 15, Lukas 15 ayat 16, Lukas 15 ayat 16.
Salah satu kisah perumpamaan Tuhan Yesus yang sangat terkenal bicara tentang seseorang yang jatuh dalam dosa. Lihat Lukas 15:16 ayat tentang anak bungsu. Dia berkata, lalu anak bungsu itu ingin mengisi perutnya, ingin memakan. Apa yang dia ingin makan? Ampas. Ampas itu makanan sisa, makanan basi, makanan busuk, makanan yang sudah tidak layak dimakan oleh manusia, yang kemudian dijadikan makanan babi itu. Renungkan sebentar. Kalau begitu manusia makan dulu. Setelah manusia selesai makan, apa yang tidak lagi dimakan manusia, apa yang tidak pantas dimakan manusia, apa yang tidak layak dimakan manusia, dijadikan makanan babi. Kalau begitu mana yang lebih tinggi? Mana yang ada di atas siapa? Manusia ada di atas babi, atau babi ada di atas manusia? Atau manusia sama dengan babi? Jawabannya adalah manusia ada di atas babi. Sebab manusia makan dulu baru babi makan. Artinya manusia, dengan ayat sederhana ini menjelaskan pada kita, manusia diciptakan sekali lagi menjadi tuan atas binatang. Tetapi ketika anak bungsu keluar dari rumah bapa, dia ada dalam dosa, dia ingin makan makanan yang sama dengan babi. Menurut narasi Alkitab, berarti manusia sudah jadi sama dengan babi. Manusia jadi sama dengan binatang. Tapi dalam Lukas 15 ayat 16 ada yang lebih dalam, ada yang lebih dalam. Perhatikan. Sebab Alkitab Tuhan Yesus tidak berhenti di sana, dia kemudian koma dan berkata, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Tunggu dulu. Jadi anak bungsu ini datang kepada bosnya, anggap dia datang sama bosnya, dia bilang sama bosnya, bos, aku ini lapar. Gaji di sini tidak cukup untuk buat aku bahkan mengenyangkan perutku pun tidak. Bos, gini saja. Boleh ndak ampas yang akan menjadi makanan babi sebelum dilempar ke babi, sebelum jatuh di lumpur, izinkan aku pilih. Apa yang aku bisa makan, aku ambil, aku makan. Toh porsiku ndak segede babi. Apa yang aku bisa makan, aku makan. Tolong bos, aku pilih mana yang aku bisa makan. Tolong aku minta supaya aku bisa ngisi perut. Alkitab berkata, tetapi bosnya tidak memberikannya kepadanya. Nah, menurut kisah itu, bagi sang bos, mana yang lebih bernilai, mana yang lebih berharga, babinya atau anak bungsu itu? Babi dong. Sebab dia minta makanan babi, bosnya pun tidak ngasih. Artinya bagi sang bos, babi lebih bernilai daripada anak bungsu. Iya, babi dipotong per kilo dapat duit. Anak bungsu dipotong per kilo justru masuk penjara. Gak ada nilainya. Babi masih kasih pemasukan, anak bungsu tidak memberi pemasukan. Saya kasih tahu. Ketika manusia diciptakan untuk menjadi tuan atas binatang, dosa membuat manusia jadi sama dengan binatang. Tapi kalau Anda dan saya terus-menerus hidup dalam dosa, maka kita dibuat menjadi lebih rendah daripada binatang. Jangan pikir dosa mau membuat kita sama dengan dia. Dosa akan membuat kita lebih rendah daripada dia. Makanya ketika Yesus menebus kita dari dosa, maka dia menyebut kita bahwa kita adalah hamba dosa. Hamba dosa berarti manusia yang jadi tuan atas dosa, sekarang bukan hanya jadi sama dengan dosa, tapi manusia yang tadinya tuan atas dosa, sekarang jadi kacungnya, hambanya dosa. Dosa sekarang jadi tuan atas manusia. Jangan pikir dia mau ada sama dengan dia, no. Kalau kita terus ada dalam dosa, hidup dalam dosa, maka manusia yang jadi tuan atas binatang sekarang dibuat jadi hamba atas binatang. Dosa akan selalu menghancurkan nilai kemanusiaan yang sesungguhnya. Dari budak dia akan merubah menjadi tuan.
Makanya Makanya ketika Tuhan Yesus mati, ketika Tuhan Yesus bangkit, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, ketika dia mencurahkan Roh Kudusnya kepada manusia, Anda harus memahami satu hal, bahwa semua itu dia lakukan sebagai tindakan penciptaan baru kepada manusia yang sudah rusak dan sudah hancur. Yang tadinya tuan atas dosa, sekarang menjadi hamba dosa. Tuan atas binatang, sekarang terbalik menjadi hambanya binatang. Dia ciptakan kita jadi ciptaan yang baru, supaya kita bisa kembali lagi, have the power, punya kuasa untuk apa? Menjadi tuan kembali lagi atas binatang dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Coba Anda baca narasi Yohanes, baca Injil Yohanes. Injil Yohanes dimulai dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Semua orang yang membaca Alkitab setuju bahwa ketika kita membaca pada mulanya adalah firman, itu mengingatkan kita pada satu hal, Kejadian 1 ayat 1. Tapi tidak cukup hanya sampai di situ. Lihat Yohanes 20 ayat 1. Yohanes 20 ayat 1, kebangkitan Kristus. Lihat kebangkitan Kristus. Yohanes 20 ayat 1, Yohanes berkata pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Hari pertama. Yohanes tidak sebut hari ke-8. Padahal angka 8 adalah angka kebangkitan. Tapi dia tidak menyebut hari kebangkitan Yesus sebagai hari ke-8. Dia sebut kebangkitan Yesus sebagai hari pertama. Lompat Yohanes 20 ayat 18. Saya tunjukkan pada Anda Yohanes 20, maaf. Yohanes 20 ayat yang ke Maafkan saya. Yohanes 20 ayat yang ke-22. Yohanes 20 ayat 22. Yohanes 20 ayat 22, dan sesudah berkata demikian, dia menghembusi mereka, menghembuskan, meniupkan nafasnya, dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, di mana dalam Alkitab Anda temukan 3 frase kata ini muncul dalam waktu yang hampir bersamaan? Di mana dalam Alkitab Anda temukan 3 frase kata ini muncul dalam waktu yang hampir bersamaan? 1, pada mulanya. 2, hari yang pertama ketika masih gelap datanglah terang. Dan yang ketiga, Tuhan menghembusi manusia dengan nafasnya. Di mana Anda temukan 3 frase kata ini muncul di waktu yang hampir bersamaan? Pada mulanya, hari pertama timbullah terang, mengalahkan kegelapan, dan Allah menghembusi nafasnya. Kapan Anda temukan ini 3 frase muncul dalam waktu yang hampir bersamaan? Kejadian 1 dan Kejadian 2 ketika bicara soal penciptaan muka bumi, termasuk penciptaan manusia. Berarti apa makna kebangkitan Kristus? Apa makna dia naik ke sorga? Apa makna dia mencurahkan Roh Kudus? Dia menciptakan manusia kembali lagi menjadi ciptaan yang baru. Itu sebabnya Paulus berkata, bagi mereka yang ada dalam Kristus, sesungguhnya mereka adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dia membuat mereka yang tadinya menjadi hamba dosa, hamba binatang, Anda yang jadi lebih jahat daripada binatang, dia robah kita kembali menjadi manusia yang have power, kuasa, menjadi tuan atas binatang itu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, makna dari Roh Kudus hadir nomor 1 adalah untuk kita menginjil, menjadi saksi. Tetapi dia sebut kita bukan bersaksi, tetapi saksi. Saksi berarti kita bercerita melalui kehidupan kita. Dan sudahkah kehidupan kita menjadi kehidupan yang dirubahkan? Bagaimana saya bisa berubah dalam hidup ini? Dengan menyadari mulai dari sekarang, 2000 tahun yang lalu peristiwa Pentakosta sudah terjadi, dan sampai hari ini masih tetap terjadi. Manusia yang lama diberi lagi, diciptakan menjadi manusia baru. Dan sama Kejadian 1 ayat 26, dia memberi kepada manusia yang baru. Kejadian 1 ayat 28 memberikan kepada manusia yang baru itu kuasa untuk berkuasa atas binatang yang ada dalam hidup manusia, emosi, kebutuhan, dan hawa nafsu.
Selamat menjadi saksi dan bersaksi bagi semua orang. Bagaimana hidup kita dirubahkan oleh Tuhan. Hidup kita yang lama sudah berlalu. Dan yang baru sesungguhnya sudah hadir dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, siapkan roti dan anggur perjamuan Anda. Setiap kali kita makan dan minum roti dan anggur, kita mengingat satu hal, bahwa pengorbanan Kristus, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, dan curahnya Roh Kudus dalam hidup Anda dan saya menjadikan kita bersekutu dengan Dia. Kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Oleh sebab itu semua yang ada di dalam Kristus, there is no condemnation, tidak ada penghakiman, dan mereka semua yang ada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Anda tidak perlu lagi kalah kepada ular. Anda tidak perlu lagi kalah kepada dosa. Anda tidak perlu lagi kalah kepada amarah, kepada kebencian, sakit hati, emosi, nafsu Anda. Anda tidak perlu lagi kalah. Anda punya kuasa. Anda berkuasa. You are the sons of God. Anda dan saya adalah anak-anak Allah. The child of God, anak-anaknya Allah. Dan barang siapa yang percaya dan menerima Dia, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. You have the power. Anda punya kuasa. Hari ini apa yang menjadi ketakutanmu? Kalahkanlah dengan percaya bahwa kita ada dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Apa yang menjadi kebencianmu? Hancurkan dan kalahkanlah dengan menyadari bahwa sekarang saya ada dalam Kristus dan Kristus ada dalam saya. Saya tidak harus kalah pada dosa. Saya tidak ditentukan untuk kalah pada emosi negatif. Saya tidak ditentukan oleh kalah untuk apa saja. Saya dipanggil untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, bersama-sama dengan Kristus yang telah mati bagi kita. Bapa dalam sorga, ini roti dan anggur biasa. Tapi kami percaya ketika kami bersekutu dalam persekutuan orang percaya, memanggil nama Yesus di tengah-tengah kami, maka roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah-Mu. Kami menjadi satu di dalam Engkau, Engkau menjadi satu di dalam kami. Kami ada dalam Kristus sebagaimana Kristus ada di dalam kami. Oleh sebab itu biarkan dengan hati yang lurus, hati yang kudus, hati yang tulus, hati yang jujur di hadapan Tuhan, kami menerimanya dengan penuh hormat, sehingga tidak ada di antara kami yang menjadi lemah, tidak ada di antara kami yang menjadi sakit, tidak ada yang di antara kami yang menjadi mati, tetapi kami akan menjadi sehat, kami menjadi sembuh, kami menjadi kuat, kami menjadi diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Angkat roti di tangan kanan Anda sekarang. Dengarlah firman Tuhan. Tuhan Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengambil roti, mengucap berkat atasnya. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat spesial, berkat tak terduga, berkat long lasting menjadi bagian dalam hidup Anda dan saya. Memecah-mecahkan roti itu sambil berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan dan dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, ingat akan kebaktian Kristus, ingat akan semua kebaikan Kristus. Percayakah Anda bahwa roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman, makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mengucap syukur, mari mengucap syukur. Angkat cawan di tangan kanan Anda. Tuhan Yesus kemudian mengambil cawan anggur dan mengucap syukur atasnya. Inilah Eukaristia kami, pengucapan syukur kami. Sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darah anak domba Allah. Darah yang suci, darah yang mulia, darah Yesus yang tidak bercacat celah. Darah yang oleh karenanya kita telah menerima pengampunan dari dosa-dosa kita. Darah yang telah oleh karena bilur-bilurnya telah menjadikan kita sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah yang menjadikan kita bersaudara di dalam tubuh Kristus yang mulia. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman, minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami percaya kami adalah ciptaan baru, kami ada di dalam Engkau.
Oleh sebab itu kami punya kuasa. Kami kembali lagi ada dalam kuasa. Oh, kami punya kuasa atas binatang-binatang, dosa, binatang hawa nafsu, binatang emosi, binatang kebutuhan yang salah dalam kehidupan kami. Kami bisa kembali lagi punya kuasa. Kami tidak ditentukan untuk hancur, kami tidak ditentukan untuk kalah, kami tidak ditentukan untuk mati oleh karena dosa. Kami ditentukan untuk menang dan hidup oleh karena Kristus. Terima kasih. Oleh sebab itu kami percaya Bapa dalam sorga, ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan terjadi. Biarlah berkat Tuhan terlimpah dalam hidup kami, sebab kami ada di dalam berkat itu sendiri. Kami ada dalam kuasa itu sendiri. Kami ada dalam kepenuhan Kristus. Terima kasih. Kami ada dalam perlindungan dan pertolongan-Mu. Oh, darah yang mulia. Oh, darah yang suci sudah menjadi insurance, jaminan kami untuk menerima berkat-berkat sorgawi dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta atas pelayanan firman yang luar biasa. Saya